Hai, kembali lagi sama gue Ananda Tira Octavioni. Kali ini gue akan menceritakan kembali atau mau mengulas ulang gitu sedikit tentang film pendek yang barusan gue tonton dari mahasiswa-mahasiswi Institut Kesenian Jakarta tahun 2014 yang berjudul Lemantun. Jadi gue harap kalian suka ya. Kita saksikan. Di sebuah desa, ada seorang ibu yang mengumpulkan anak-anaknya karena akan diberikan sesuatu hal. Dan anak-anak tersebut bernama Mas Anto, Mas Dwi, Mas Eko, Mas Tri, dan Mbak Yuni. Kelima anak tersebut dikumpulkan di ruang tamu karena akan diberikan warisan dari mendiang ayahnya. Dan ibunya menyuruh Mas Tri membuat nomor urut yang dikocok agar mereka semua dapat memilih, mengambil nomor urut tersebut, dan nomor urut tersebutlah menjadi nomor lemari mereka. Setelah mereka mengambil nomor urut tersebut, mereka langsung ke lemari masing-masing sesuai nomor yang mereka dapatkan. Nah, lemari tersebut warisan dari mendiang ayahnya. Jadi setiap ibunya melahirkan, lemari tersebut dibelikan oleh ayahnya untuk anak-anaknya. Jadi jika sudah besar, jika sudah mempunyai rumah, pekerjaan, lemari tersebut menjadi warisan untuk anaknya. Nah, sedang melihat lemarinya masing-masing nih si anak-anaknya. Begitupun Mas Tri yang setelah membersihkan piring-piring, gelas-gelas, akhirnya Mas Tri pun mengambil lemari yang ia dapatkan. Akhirnya pas dia lagi samperin lemarinya pun, anak-anak yang lain pada datang nih, si saudara-saudaranya pun, "Wih, Mas Tri, lemarinya bagus nih. Dulu waktu kecil kamu kalau main petak umpet, kamu selalu ngumpet di lemari ini gitu, bla bla bla." Terus Mas Trinya ketawa-ketawa, lagi senang-senang gitu kan, lagi lihat-lihat lemarinya Mas Tri. Ada si ibu datang memberitahu bahwa lemari itu harus dibawa saat ini juga gitu. Pokoknya hari ini harus sudah dibawa lemari tersebut. Waduh, anak-anaknya pun bingung karena harus bawa lemari tersebut bagaimana, apalagi ibunya harus nyuruh kan hari ini. Nah, ibunya pun tetap kekeh, tetap maksa gitu. Pokoknya harus hari ini lemari itu harus segera dibawa dari rumah ini, karena agar ibunya bisa lega karena sudah memberikan warisan dari mendiang ayahnya kepada anak-anaknya, karena itu kan amanah dari bapaknya gitu kan. Akhirnya setelah ibunya ngomong gitu, akhirnya anak-anaknya pun menelepon angkutan-angkutan untuk membawa lemari masing-masing. Tapi anak-anaknya pun nanya nih ke Mas Tri. "Nah Mas Tri, kamu bagaimana cara bawa lemari itu? Kan kamu nggak punya tempat tinggal gitu kan, kamu masih tinggal di sini." Karena Mas Tri ini adalah salah satu-satunya anak yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, maksudnya hanya berjualan bensin eceran dan masih tinggal bersama ibunya. Jadinya saudara-saudaranya pun nanya, "Gimana kamu membawa lemari tersebut?" Kata Mas Tri, "Pokoknya wes gampang, tenang aja, pokoknya lemari ini bisa saya bawa, pokoknya bisa segera dibawalah meninggalkan rumah ini gitu lemarinya." Oke lah. Akhirnya mereka pun keluar untuk menghampiri angkutan-angkutannya dan mengangkut lemari tersebut ke dalam angkutan yang mereka panggil gitu kan. Oke lah, akhirnya mereka ngangkut. Nah, ada salah satu saudaranya Mas Tri ini menyuruh dia untuk mengangkut lemari tersebut ke dalam mobil pribadinya, karena salah satu anaknya ini ternyata membawa mobil pribadi. Akhirnya Mas Tri disuruh
untuk mengangkutnya dengan susah payah gitu kan. Dengan karena kan badannya Mas Tri kan agak kurus ya, dia dipaksa gitu kan ngangkat lemari itu, akhirnya masuk lah lemari ini ke dalam mobil tersebut. Akhirnya setelah masukin dan dipanggil sama ibunya, wes Tri sini gitu, bikinin kopi nih buat si ini gitu, buat anak pertamanya gitu. Jadi buat kopi nih, buat kopi untuk mungkin untuk semua mas-mas angkut semua keluarganya gitu mungkin. Tapi yang dikasih lihat di sini tuh dia ngasih ke anak pertamanya. Habis itu anak pertamanya bilang, loh kamu kok malah ngurusin yang lain, katanya, bukan ngurusin lemarimu sendiri, kenapa kamu malah ngurusin urusan orang gitu, maksudnya ngurusin pekerjaan yang lain gimana. Udah mas, pokoknya gue tenang, kata Mas Tri gitu. Udah ini dia malah naik ke atas angkutan umum si kakaknya pertama ini, langsung bantuin gituin lemarinya gitu untuk ikat. Tapi Masnya bilang, kamu ngapain, kamu makanya ngurusin lemarimu kok gitu katanya. Udah mas, wes tenang, itu aman kok pokoknya. Oke gitu. Habis itu anak pertamanya si masnya ini bilang juga, wes kamu tuh harus cari pekerjaan gitu wes, jangan nyusahin ibumu, jangan bikin nambah beban, nambah pikiran ibu gitu. Pokoknya kamu tuh janganlah gitu kan. Pokoknya dinasihatin lah si Mas Tri ini untuk tidak merepotkan ibunya gitu. Pokoknya Mas Tri bilang iya gitu. Akhirnya tuh tiba-tiba Mas Tri bilang, weh kayaknya boleh nih inisiatif nih si Mas Tri untuk ngisiin bensin gitu kan. Beb, si kakaknya pertama ini bilang gak usah. Tapi Mas Tri mungkin tetap kekeh ya, karena ingin niat untuk bantu kakaknya gitu kan, untuk ngasih lah bensin gitu. Dia tetap ngambil. Tapi si kakaknya ini bilang, pokoknya bensinmu tuh gak bisa ngisi tangkiku gitu, pokoknya bensinmu tuh gak cukup untuk ngisi tangkiku, pokoknya gitu bilang. Tapi tetap nih si Mas Tri ambil nih langsung. Tapi Mas Tri pas nyampe di tempat jualannya, di standnya itu ternyata bensinnya tuh gak cukup, bensinnya cuma tinggal beberapa botol aja. Akhirnya dia bilang ke kakak pertamanya, bilang, wes mas, saya ambil dulu bensinnya ya gitu. Terus kata mas yang kakaknya ini, gak usah ngapain apa, gak usah, udah aku mau jalan katanya pokoknya. Terus tapi mungkin Mas Tri nggak ngeh atau nggak dengerin, langsung dia tetap ngambil si bensinnya ini ke mungkin ke tetangganya atau ke tempat bensin lainnya gitu. Udah akhirnya Mas Tri pergi, anak-anaknya pun berpamitan kepada kepada mamanya, kepada ibunya untuk pamitan pulang. Termasuk kakak yang pertama ini pamitan pulang juga. Ya udahlah mereka pulang pamit ya, saya pulang dulu ya gitu. Oh iya gitu, jaga-jaga, hati-hati ya dek, itu kamu badanmu jangan kentut-kentut kata gitu. Ada gitu-gitu. Dia pulang lah mereka. Nah habis pulang mereka, nggak berapa saat kemudian si Mas Tri pun datang membawa bensin yang udah full gitu kan, beberapa botol udah full. Nah pas nyampe Mas Tri pun kaget gitu, udah orang-orang di rumahnya tuh udah nggak ada, saudara-saudaranya udah pada pulang. Nah, Mas Tri pun agak sedih nih, karena mungkin bensinnya yang dia niat mau kasih tuh nggak jadi, dan juga dia nggak sempet pamitan sama saudara-saudaranya. Sudahlah akhirnya taruh bensinnya ke stand, akhirnya dia masuk ke dalam rumah dan langsung inisiatif untuk memindahkan lemari tersebut ke rumah temennya. Nah habis dia lagi geser lemarinya ini, ibunya datang. Kamu ngapain Tri, katanya, ngangkut lemari tersebut? Oh enggak bu, ini mau saya pindahin ke rumah teman saya gitu, sementara mau saya taruh ke rumah teman saya. Terus kata ibunya, nggak usah, kamu ngapain dari rumah temen kamu malah ngerepotin orang, nyusahin orang, katanya gitu. Udah di sini aja, taruh sini gitu, kamu kok malah mau nyusahin orang gitu, udah di sini aja taruh gitu. Ya udah, terus kata Mas Tri, oke lah bu gitu kan. Akhirnya Mas Tri pun disuruh untuk jagain
masakan ibunya nih, karena ibunya pun mau mandi di saat itu ibunya mau mandi nih. Oh ya udah bu, ibu mandi aja, saya jagain. Oke lah, ibunya mandi ser. Nah sambil nunggu ibunya, dia nunggu di dalam lemari nih. Dalam lemari kan dibuka, dia duduk di dalam situ. Nah akhirnya lagi nunggu ada suara gayung jatuh atau apa. Nah Mas Tri langsung bangun kan, langsung nyamperin, mungkin ibunya jatuh atau apa gitu. Pokoknya di saat itu langsung gelap, langsung cut gitu kan, video itu langsung cut, langsung di bagian dimana si Mas Tri ini boyong ibunya tuh di pundaknya, boyong gitu sambil jalan. Mungkin kayaknya ibunya habis jatuh benar, jadi dia boyong ibunya, jadi ibunya di pundaknya Mas Tri, jalan pelan-pelan dibawa ke teras, duduk di kursi teras. Nah habis itu di zoom out lah, scene itu di zoom out. Nah ternyata lemari tersebut digunakan oleh Mas Tri sebagai jualan dia, sedangkan saudara-saudaranya lain pun dilihat ternyata ada beberapa lemari yang dijual, jadi nggak berharga lah, itu langsung dijual, jadi nggak disimpan, jadi langsung dijual lemari tersebut. Pokoknya dijual, dirosokkan lah, pokoknya langsung dijual gitu. Nah itu zoom out itu melihatkan lemarinya Mas Tri ini diisi bensin eceran dia gitu, dan habis itu habis ending credit, dan cerita tersebut, film pendek tersebut habis di situ. Nah jadi pendapat gua tentang film pendek ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat inspiratif buat gue yang sebagai penonton, dan sangat enjoy untuk nonton film pendek selama 20 menit. Itu nggak berasa 20 menit, ini kayak bercerita ya, asik. Padahal ceritanya West Jowo kan, itu gue nggak ngerti bahasa Jowo, tapi kan mungkin ada subtitle, tapi gue enak gitu dengar suara mereka ngobrol Jowo tuh enak gitu. Cara ngambil teknik gambarnya pun asik gitu, enak dilihat mata gitu. Dan karakter-karakter yang ada di film pendek itu enak semua kok, maksudnya dapat feelnya di film tersebut. Dialognya pun nggak boring, enak didengar dialognya, walaupun bahasa Jawa tapi gue tetap enjoy, tetap nikmatin. Dan overall sih bagus banget film pendek ini. Mudah-mudahan film pendek ini bisa terus ditonton banyak orang ya gitu, disukai banyak orang, bahkan bisa sampai luar negeri gitu, sampai Hollywood gitu kan. Nyata film pendek ini buatan anak Indonesia bisa ke dunia gitu kan, dan gue sangat senang bisa nonton film pendek ini gitu. Jadi itu aja sih pendapat gue. Jadi terima kasih, video tadi, film pendek tadi menginspirasi gue untuk mungkin nextnya mungkin gue akan bisa membuat film pendek tersebut, mungkin amin bisa. Tapi gue senang karena ada film pendek sebagus itu, film pendek yang menarik gitu, dan I really enjoy nontonnya. Dan udah sih itu aja. Jadi terima kasih telah mau mendengarkan penjelasan gue tentang film ini, menceritakan kembali lah film pendek ini menceritakan kembali. Semoga kalian suka dengan penjelasan yang gue berikan. Maaf jika ada kata-kata yang salah dalam pengucapan gue, mohon maaf sebelumnya. Mudah-mudahan kalian suka. Terima kasih dan sampai jumpa.